Itu yang lengkapnya begini dia. Mateniadat iatan ihjitihad. Mateniokum iatan astana. Artinya mengenai tentang mateniadat iatan ihjitihad itu berdasarkan bermusyawarah. Mateniyokum itu di atas astana, artinya permusyawarahan kan sudah ada. Tempatnya bisa di menasah, bisa di rumah, bisa kadang di gedung kalau seperti sekarang ini. Itu dia. Prosesi pelaksanaannya itu yang dimaksud dengan astana tadi. Berarti kalau sudah ijab kabul, kalau apapun bermasalahan kan sudah selesai. Nah itu dia. Falsafah itu. Itu kucake berkul konote bernaru, waruse berwajib, ringane berberat. Itu filsafah gayonya. Karena mungkin ditinjau dari segi usianya, ditinjau dari segi kematangan dia berpikirnya, ditinjau dari segi wawasannya, ditinjau dari segi usahanya. Tidak mungkin lagi kira-kira anak kita itu masih membujang ataupun lajang kan gitu. Maka dicarikanlah jodoh untuk dia ataupun mungkin sudah ada kenalan dirinya. Itu dia. Ya, itu kalau kita di Gayo ini, kalau kita hubungkan nanti dengan agama juga ada. Di sini salah bertegah, benar berpapah, bahagia bertona. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dia kalau secara agamanya. Artinya kalau dimanapun nanti dia berdomisilinya, tidak dengan pihak keluarga, pihak laki-laki, tidak dengan pihak keluarga perempuan, berdomisili dia di tempat lain. Itu sesuai dengan arahan daripada reja kampung tadi, dimanapun nanti kamu berada kan gitu dia. Itulah filsafahnya itu, salah bertegah, benar berpapah, bahagia bertona. Artinya kalau salahnya ya diperbaiki, kalau benarnya ya diikuti kan gitu. Kemudian kalau bahagianya itu yang kita bimbing terus supaya keluarga itu mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dia. Kusik. Itu yang dikatakan dengan resi kono kulu kinte tadi. Artinya kita mungkin tingkah anak kita itu kalau dia langsung dia bicarakan dengan kita kan tidak mungkin. Umpamanya saya dengan anak saya, Pak, saya mau, kan tidak mungkin dia. Mungkin dari sikap perilakunya itu kita sudah tahu. Ada yang dimintanya. Kalau perempuan pun mungkin dari segi memasaknya bagaimana sudah kan gitu. Kalau anak kita ini pun biasanya kesehariannya mungkin dia pergi ke kebun, pergi ke laut atau pergi kemana, disiplin waktu. Tapi kenapa ini akhir-akhir tidak lagi? Ada apa ini? Itu pembentukan daripada telangke sangi ke kelang rukut tadi. Ada yang menghubungi dia itu apa? Bagaimana kamu? Sama di bibinya. Artinya tidak mempunyai panggilan apa sih seperti bapak, pihak bapak kan agak berat kita berbicara kan gitu. Tetapi kalau dengan pihak ibu agak ringan kita berbicara. Dialah sebagai telangke sange tadi. Dia menjadi telangke itu tadi. Boleh orang lain pun yang bisa dipercaya, yang bisa memegang rahasia di situ. Karena mengintai tadi ataupun meminang itu tadi kan belum tentu diterima. Atau misalnya begini, sewaktu kita sampai ke rumah mereka itu sebagai telangke sange tadi, kalaupun pamannya tidak dia terima, sewaktu pulang dia ke tempat pihak laki-laki itu bagaimana kerahasiaan itu terjaga. Misalnya dengan bahasa kiasan dia apakah anak saya ini belum kami sekolah, dia itu belum kami nikahkan, dia masih perlu bimbingan, mau kami sekolahkan dulu. Itu kira-kira biarpun yang sana itu sudah mencaci maki mereka dengan itu saya pakai panggil bisan apa kan gitu. Dengan itu kami harus bersaudara, itu kan begini, itu kan begitu. Tetapi itulah yang tidak disampaikan oleh telangke sange ini tadi kepada pihak laki-laki itu tadi. Itu yang dikatakan dengan telangke sange ke kelang rukut. Rukut itu pahit, tetapi akhirnya lemak rasanya. Manis dia walaupun tidak terjadi jadi saudara kan gitu. Itu dia. Itu yang dikatakan di awal tadi sudah saya singgung sedikit. Itu ada 3 bentuknya jenisnya. Satu yang dikatakan dengan secara khusus. Secara khusus tadi calon mempelai ini, calon pengantin ini diantarkan ke tempat imam kalau di kampung secara adatnya itu. Karena ada yang wajib yang harus disampaikannya kepada calon pengantin itu.
Ada yang wajib harus disampaikannya. Bisa dipahami itu ya? Yang wajib yang harus disampaikannya itu. Kalau seperti sekarang ini kan dia diantar ke KUA. Untuk Jatin namanya. Bimbingan Jatin itu dia. Karena itu ada yang wajib harus disampaikan kepada calon pengantin itu. Itu secara khusus. Secara kekeluargaan ini tadi pun juga saya sudah singgung, itu yang dikatakan dengan beguru. Artinya pihak keluarga cuman yang memberikan arahan bimbingan kepada anak itu. Ada. Nah, kemudian secara umum, kalau secara umum tadi itu desa yang melaksanakannya. Itu harja, ada imam, petua, RGM. Yang memberikan arahan kepada calon pengantin itu. Kalau kita di Gayo ini, kalau tidak ada beguru itu, kemudian kalau nikah di Kuaket, itu adat tinggal. Itu dengan bahasa-bahasa, kalau kita di Gayo dengan memakai bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Sebagai contoh begini umpamanya. Pertama dengan anak ini tadi dulu. Wen, kuna ngekara ke kiramu. Kalau kita bahasa Indonesia kan bahwa ini kamu bagaimana, sudah ada keinginan kamu untuk menikah atau untuk berumah tangga? Kalau sudah, dia bilang berarti ada sudah ada keinginan saya untuk menikah. Nah, bagaimana pasangan kamu, ada yang kamu cari, ada yang sudah kamu tandai di mana orangnya? Kalau tidak ada pun dia bilang terus tidak ada. Kalau ada di kampung ini, namanya ini, itu terus dia. Sedemikian halnya yang di kampung sana pihak perempuan itu. Dia pun nanti ada bibinya pasti yang memberikan apa sama dia itu. Menanyakan tentang informasi bagaimana dia itu, apakah bisa menjadi berubah tangga, menjadi silaturahmi keluarga, itu ada jawaban di situ nanti. Bolehlah kalau gitu. Tetapi datang terus, kalau gitu kami hari ini nanti datang untuk meminang. Mereka itu menyampaikan hal seperti itu. Ya, itu dia kira-kira. Artinya dengan bahasa santun, menyampaikan tentang keinginan dari pihak laki-laki itu untuk berumah tangga itu tadi. Tidak terus semerta-merta bagaimana kamu, kan tidak mungkin seperti itu. Ya, itu begini dia. Kalau seumpamanya mereka itu setuju, datang terus, kan gitu. Tetapi yang menentukan itu tadi kan melalui mimpi tadi. Yang dua tadi amal tidur dan mimpi juga tadi. Amal tidur tadi melalui salat istiqorah tadi. Kemudian kalau mimpi juga tadi melalui penyelidikan tadi. Itu pihak perempuan yang biasanya seperti itu yang melakukan penyelidikan kepada kita. Bagaimana keturunan kita, agama kita, kemudian usaha daripada calon kita, yang menantu kita itu seperti apa, akhlakul karimahnya seperti apa, itu dia. Nah, tapi kalau seandainya misalnya dia itu kalau tidak pun setuju, umpamanya anak ini kan belum berkenalan sama dia itu, semacam dicari jodohnya. Kalau seandainya mereka itu belum siap, umpamanya dia membilang kami belum siap untuk menikah karena kami usianya pun belum sampai dan dia perlu pendidikan, perlu kami sekolahkan dulu. Seperti itu dia untuk menolak daripada prosesi lamaran itu. Tapi itu kan disampaikannya kepada orang tua yang ditelangkisangi tadi kan dia itu kan tidak berat tuturnya itu. Panggilan kepada orang tua daripada pihak laki-laki itu kan tidak terlampau berat betul dia. Dia sampaikan. Mereka itu belum ada keinginannya untuk menikah. Dia perlu bimbingan, perlu pembinaan, perlu sekolah dulu, lanjutkan dulu itunya, baru dia nanti. Itu dia seperti itu. Itu siswa itu artinya kita itu kan tidak boleh diketahui oleh orang lain dulu. Terjemahnya itu tidak bahasa kita itu kalau kita tidak mempunyai suara yang keras, tidak didengar oleh tetangga kita yang di sebelah pun kalau kita mau melangkah itu masih rahasia. Itu isu tadi. Masih bersifat rahasia dia. Contohnya begini, yang pergi ke sana itu tadi, yang terangkisangi tadi, tidak tahu orang lain.
dalam melaksanakan menjalin silaturahmi keluarga itu, dia tidak tahu itu, orang lain tidak tahu, hanya dia cuma yang tahu. Tetapi kalau seandainya mereka orang lain tidak tahu, mungkin ada sebab daripada pernikahan itu. Sisu itu artinya tidak diketahui oleh orang lain dulu dalam perencanaan prosesi pernikahan itu. Masih bersifat rahasia dia. Itu dia. Kalau kita berempat, satu bapak, satu mama, berempat kita. Berkebetulan anak saya yang mau saya nikahkan. Jangankan orang lain, kamu pun belum tahu itu. Kawan ini pun belum tahu, kawan itu pun belum tahu. Saya cuma tahu. Ya begini, kalau seandainya jadi nanti ini kita menjadi pernikahan, bolehlah. Kalau tidak nanti bagaimana? Kan malu. Sama halnya kita seperti memandikan jenazah. Kalau tidak mampu kita untuk menjaga kerahasiaan daripada itu jenazah, jangan ikut kita memandikan itu. Ini pun seperti itu. Kalau tidak mampu kita untuk menjaga itu. Contoh begini, kalau seumpamanya tidak jadi. Ya, kata kawan ini. Waktu kita anak kawan itu kemarin itu. Pergi kita ke sana gara-gara ininya cuman. Tidak jadi. Kan membuka aib daripada saya. Ya, Keluarga. Jadi kalau kita di Gayo ini, kalau dari dalam prosesi mengintai itu tadi atau meminang tadi, boleh abang saya, adik saya belum tahu tentang prosesi peminangan saya itu kepada orang lain. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan untuk mengantarkan persyaratan pernikahan tadi, itu harus saya kumpulkan. Hari ini hari ini saya berencana untuk mengantarkan ini. Bagaimana pendapat kamu? Nah, itu di dalam ini tadi kan pakat saraida. Mungkin itu yang kamu maksud ya, pakok tadi, pakat. Pakat ya. Ya, pakat itu. Oh, sebelum peden ini ada pakat dulu, Pak. Pakat ataupun peden itu sama itu. Artinya setelah kita pulang mengantarkan persyaratan pernikahan, pakat saraina ataupun peden saraina itu sama saja itu. Artinya satu keluarga itu dulu bermusyawarah, baru nanti dibawa ke orang banyak. Itu dia peden ataupun pakat itu. Pakat mungkin itu salah ketik atau salah baca mungkin itu ya. Artinya setelah ada kecocokan, setelah dia terima peminangan kita itu, baru kita pakat bermusyawarah ataupun peden keluarga itu, kapan kita mengantarkan persyaratan pernikahannya itu. Ataupun kapan, seperti apa kekuatan kita, besarannya biaya kita dalam prosesi pelaksanaan pernikahan anak kita itu. Itu yang dikatakan dengan pakat ataupun peden ataupun bermusyawarah untuk merumuskan itu tadi. Itu dia. Umpamanya begini, dari kamu apa? Kalau seperti sekarang ini mungkin ada hiburan keyboard ya. Dari kawan ini apa? Oh, dari saya dia kasapi. Dari situ apa? Oh, beras, umpamanya sekian kaleng beras terus. Itu untuk mengukur kekuatan. Itulah pakat musyawarah itu tadi dalam prosesi pelaksanaan ijab kabul itu tadi. Iya, itu kalau kita di Gayo ini, kalau dulunya itu ada sukut. Kalau dalam pakat sari tadi aman ataupun ngah dari pihak bapak ataupun pihak ibu itu yang membicarakan itu. Contohnya kalimatnya seperti ini. Kalau dengan bahasa Gayo, saudara-saudaraku, si tutur abang, aka, ngi, dengan rumpus rindanku, kire abang ni malam menatangani berat. Buat ni kira-kira keturah kita poromoromi. Artinya kita harus bersama-sama. Karena di kita di Gayo ini ada disebut situ dengan alang tolong berbantu. Hari ini sama saya, besok nanti sama kamu. Lusanya lagi sama kawan ini. Seterusnya lagi nanti sama kawan itu. Kita semacam keluarga semua. Kalau seperti sekarang ini boleh dikatakan arisan itu. Yang dikatakan dengan arisan bahwa itu tadi dia. Pakat tadi, peden tadi, ataupun kamul saudara tadi, ataupun pakat sari tadi. Kalau sekarang ini bisa dikatakan dengan semacam arisan. Tetapi penyampainya mungkin sebagian kan belum tahu itu tadi. Belum tahu keluarga itu. Kira-kira kita hari ini mengantarkan ini nanti.
Di situ terus tercantum kalau bisa saya ini yang bisa saya bantu. Kan seperti itu dia. Artinya kalau di kampung kita di Gayo ini sudah menjadi kebiasaan. Alang tolong berbantu itu. Kalau seperti sekarang ini dikatakan dengan arisan keluarga lah kira-kira gitu dia. Ada, itu kan pasti. Itu sudah pasti. Kemana kita, dengan siapa, antar kemana, gitu hari apa nanti rencana kita, kan seperti itu dia. Tetapi kalau menentukan hari pelaksanaan ijab kabul, kalau kita di Gayo ini, kalau secara adat Gayo, bukan pihak laki-laki, pihak perempuan. Itu sudah jelas itu ya. Karena pihak perempuan itu yang mempunyai waktu tertentu dia itu masa kesuciannya itu tadi. Karena terbentuknya nanti keturunan itu. Mohon maaf, kadang kalau dalam secara kita di sini, umpamanya dalam 1 bulan itu, kalau di tanggal 30 dia umpamanya masa sucinya itu, kalau tanggal 25 itu kita nikahkan mereka ini, dampaknya nanti ya, kan bisa keturunan keterbelakangan mental nanti. Karena bercampur darah tidak baik dengan yang baik itu. Itu makanya kalau kita di Gayo ini, kalau secara menentukan hari itu pihak perempuan. Masa sucinya itu kapan? Oh, katakan tanggal 1, berarti tanggal 2, tanggal 3 itu bisa dia menikah. Itu dia. Sampai ke situnya kita apakan itu, kalau kita di Gayo ini. Ya begini, pertama pihak perempuan itu mempunyai hak untuk menolak pinangan itu. Iya, ada mempunyai hak dia untuk menolak pinangannya itu. Kemudian mereka pihak perempuan ini pun, kalau kita di Gayo ini, kalau secara otomatis dia, kalau usia daripada anak perempuan kita itu ataupun anak laki-laki itu sudah beranjak dewasa, pertama persiapan untuk itu kan sudah ada tersimpan sedikit-sedikit. Dan sebagai nanti untuk membantu kesiapan kita itu seperti keluarga tadi. Keluarga seperti adik saya, ataupun abang saya, ataupun adik daripada pihak perempuan atau istri saya itu membantu juga dalam prosesi pernikahan untuk menyukseskan anak kita itu. Ada juga kebalikannya seperti itu. Mereka itu pun kan ini kan berencana, kan pihak laki-laki cuman, perempuan ini kan tidak tahu. Tetapi kalau semacam dia ini dijodohkan, itu gunanya daripada uang yang diantarkan dia minta itu tadi. Umpamanya misalnya uangnya 15 juta lah kalau seperti sekarang ini misalnya, ataupun itulah sebagai membantu dalam prosesi pernikahan itu. Maksudnya begini tuh, kalau pihak laki-laki ini kan sudah datang, dia masuk ke rumah itu, lalu dia itu menyampaikan tentang maksud dan apa yang dia tuju ke situ. Katakanlah meminang ini tadi, melamar ataupun mengintai dengan kita bahasa Gayo ini. Pihak perempuan ini kan sudah siap dia melalui perantara Telangke Sange ini tadi. Itulah berarti pihak perempuan ini sudah menyiapkan wali-walinya. Enggak, dia pun hanya kalau kita di Gayo ini cuman berapa orang cuman itu dia. Oh, saudara-saudara. Saudara dekatnya cuman itu pun tidak kesemuanya saudara itu yang harus mengetahui itu, tidak. Tidak. Karena ini kan belum tentu ini. Oh iya. Entah diterima entah tidak, ini kan gitu. Kecuali sudah diterima, baru mereka itu pun mengumpulkan dari keluarganya. Kalau dalam kita di adat di Gayo ini, ada yang harus di pihak keluarga cuma yang melaksanakannya, ada yang harus dengan aparatur kampung. Contoh kalau keluarga tadi mengintai, betelah, mangu, kemudian pakat saraina, kemudian menyerah nih berguru, itu masih kewajiban keluarga. Meniro izin keluarga, kemudian mangan berumi keluarga. Kemudian kalau kewajiban daripada pihak aparatur kampung itu cuma ada 4. Satu, mengantar persyaratan pernikahan tadi, kalau kita di Gayo ini itu yang disebut dengan mujulemas. Kemudian berguru, bukan berguru, berguru. Yang secara umum tadi, itu kewajiban daripada aparatur kampung itu. Kemudian mujule bayi, itu kewajiban aparatur kampung itu. Kemudian menerima beru,
Sewaktu sekarang ini kan pihak kita dari pihak laki-laki datang ke tempat pihak perempuan, besok kan dari pihak perempuan datang ke tempat kita. Itu kewajiban daripada aparatur desa itu 4 cuman dia. Ada 4 kewajiban daripada aparatur kampung itu. Mulai dari mujul emas tadi, ataupun kalau pihak perempuan itu menerima emas. Dia yang menerima, itu kewajiban daripada aparatur kampung itu. Kemudian berguru juga di tempat perempuan, di pihak laki-laki juga kewajiban daripada aparatur kampung. Artinya rejim kampung pihak perempuan itu kan ada, dia pun melaksanakan itu juga. Kita di pihak laki-laki pun juga mengadakan itu. Kalau tunangan secara resmi tidak ada, tetapi mungkin sebagai tanda jadi, itu adalah mujul emas ini tadi, yang diantarkan hanya uangnya, ataupun tempat tidur, selengkapnya tadi, itu cuma yang diantar. Baru jatuh kesepakatan kapan waktu hari H ijab kabulnya. Itu cuman. Apakah itu bisa dikatakan pinangan, apa tunangan? Tapi yang biasa yang kita lihat kalau di dalam media masa di TV itu, kalau tunang itu pakai kan cincinnya kan gitu. Kalau kita digayung ada batas waktu. Kalau kita digayung tidak. Kalau kita digayung tidak. Tetapi di situ ada janji yang mengikat. Jikalau nanti pihak perempuan ini nanti melanggar kesepakatan, lari dia dengan orang lain, maka yang diantar itu dikembalikan. Itu begini, mungkin di dalam penolakan itu, pertama kita melihat dari segi yang 4 ini tadi. Setelah diselidiki keturunannya itu, kemudian setelah diselidiki usaha daripada calon menantu kita itu, menantu laki-laki itu maksudnya, itu yang ditolak tadi kan. Kemudian dari segi akhlaknya, kemudian dari segi agamanya, salatnya, kan tidak menerima kita itu. Kemudian dari segi mungkin salat istiqorah daripada pihak perempuan itu tadi, kira-kira masuk ke dalam mimpinya kan gitu. Kalau datang ikan banyak kan rezeki, berarti kan gitu. Kalau kebalikannya datang harimau sama dia menerkam dia kan tidak, kan gitu dia. Berarti tidak ada kecocokan. Tetapi di dalam menolaknya itu dengan bahasa-bahasa yang santun. Biarpun itu tadi yang terjadi sama anak perempuan itu, tidak itu dia sampaikan. Melainkan dengan bahasa, ya ini anak kami ini masih kami sekolahkan dulu. Dengan bahasa itu dia, ataupun dengan belum ada niatnya untuk menikah. Cara penolakan. Tidak terus yang itu tadi yang dia sampaikan, tidak. Itu rese kono kulu kinte itu, rese itu maksudnya dari proses perencanaan itu. Perencanaan daripada mungkin anak kita itu dari segi sikapnya dalam kesehari-hariannya itu belum sudah lari dari kebiasaan. Itu rese tadi. Bentuk pandai anu tadi, terangkai sangit itu tadi. Itulah yang dikatakan rese tadi. Contoh seperti ini. Ya, guna bagaimana itu anak kita itu. Nampaknya sudah dari kebiasaannya sudah berubah lah itu. Mungkin ada yang dia ingin itu. Kalau gitu coba tanyakan sama ibu-ibunya itu, suruh nanyakan sama dia. Itu yang dikatakan dengan resi-resi itu tadi. Perencanaan masih seharusnya, sebaiknya kan harus ada pekerjaan, lapangan pekerjaannya. Tetapi kalau kita di Gayo ini secara umum rata-rata ada mempunyai areal perkebunan. Kalau setengah hektar pun, kalau 1 hektar pun kan gitu, rata-rata ada. Tetapi itu pun kan masuk ke dalam kriteria dalam penyelidikan itu tadi. Karena itu Nabi yang perintahkan yang 4 itu. Nabi yang perintahkan itu, selidiki yang 4. Pertama, bagaimana agamanya. Yang kedua, bagaimana keturunannya. Yang ketiga, bagaimana usahanya, lapangan pekerjaannya. Yang keempatnya, bagaimana dengan rupanya. Akhlaknya itu tadi, itu maksudnya rupanya. Jangankan dari segi usahanya, ibadahnya saja umpamanya. Kalau tidak, bagaimana kita mengijab kabulkan anak kita perempuan itu kepada anaknya. Ikhlas kita memberikan ijab kabul anak kita itu kepada mereka itu kan tidak, saya rasa.